Bu Ella, mohon izin di... Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran? Perkenalkan, nama saya Lela Trianti. Saya dari Aceh Besar, saya ketua dari UMKM IKM Nusantara. Kami mempunyai sebuah organisasi yang dibawahi oleh pihak Dinas Koperasi dan pihak PLUD. Dan kami mempunyai struktur organisasi yang sudah terbentuk dengan baik, baik dari organisasi yang terdiri dari para perempuan-perempuan semuanya. Alhamdulillah, untuk saat ini kami sudah juga bekerja sama dengan pihak pariwisata, dinas pariwisata. Kami juga sudah bekerja sama dengan pihak Satu Pintu Lambaro. Kami juga sudah bekerja sama dengan pihak Disperindak provinsi maupun Aceh Besar. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Alhamdulillah, kami juga akan mengadakan expo insya Allah pada bulan akhir Februari ini. Dan semoga apa yang kami lakukan ke depannya bisa membawa sebuah perubahan untuk UMKM IKM Nusantara Aceh Besar. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan untuk izin IRT-nya. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak dinas agar UMKM ini bisa menjadi sebuah wadah yang bisa membawa sebuah kesejahteraan untuk kaum UMKM. Besar harapan kami, semoga UMKM Aceh Besar ini bisa menjadi contoh untuk UMKM di Aceh ini. Dan sini kami juga sudah membentuk sebuah wadah koordinator di setiap kecamatan. Jadi untuk para UMKM yang ada di Aceh ini, terutama yang di Aceh Besar, kami sudah membentuk setiap kecamatan itu ada koordinatornya. Dan bagi yang mau bergabung, dipersilahkan nanti mencari koordinator di setiap kecamatannya. Dan setelah bazar ini, kami setelah expo ini, pada bulan akhir Februari, kami akan mengadakan juga bazar-bazar di setiap kecamatan dalam tahun 2021 ini. Alhamdulillah itu semua berkat kerjasama kami dengan berbagai pihak dinas. Dan kami juga mempunyai galeri, insya Allah akan terbentuk di Cafe Energi. Itu nanti siapa saja pelaku UMKM boleh menitipkan barang-barangnya di galeri energi. Itu atas nama nanti UMKM dan bekerja sama dengan energi. Di sini saya juga akan memberi satu agar produk-produk yang ingin kita pasarkan itu bisa menjadi produk yang bagus, produk yang bisa dijual dengan harga yang bagus, dan bisa menjadi sebuah produk yang bisa go internasional. Karena kami juga sudah bekerja sama dengan Disperindak provinsi, dan UMKM itu produknya bagus, kemasannya bagus, sudah ada izin segala, bisa diekspor ke luar negeri. Alhamdulillah. Dan kami ini ya, contoh-contohnya ini adalah sebuah produk makaroni mantan. Ini ada contoh. Dan di sini adalah kemasannya. Kenapa harus ada kemasan yang cantik? Karena biar customer itu atau pembeli itu bisa melihat dari bentuk kemasannya. Kalau tidak ada kemasan yang cantik, orang kan sulit untuk membelinya. Dan di sini juga ada contoh-contoh kemasannya nih. Kemasannya ini adalah unyu. Nah, ini adalah kemasan yang sudah rapi. Dan nanti ini kami bisa bekerja sama juga dengan pihak hotel, bisa kerjasama juga dengan pihak-pihak swalayan, supermarket. Nah, jika ada kemasan yang cantik, ada izinnya baik dari POM, baik dari RT, maka kita akan enak untuk masuk ke dalam supermarket dan swalayan.
Baik, kawan-kawan, apa fungsi dari kemasan itu? Yaitu agar para customer melihatnya lebih baik dan lebih bagus. Gitu. Kami juga sudah bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan dan insya Allah ke depannya UMKM IKM Nusantara ini bisa bersinergi dengan Dinas Kesehatan untuk perizinan IRT-nya. Dan kami juga akan bekerjasama juga dengan pihak POM biar izin-izin itu lebih enak untuk pelaku UMKM. Tapi alhamdulillah kami juga punya data atau form yang diberikan oleh pihak dari pusat Jakarta. Ada izin halal, HKI, ada izin mereknya dan semuanya ada di sini. Nanti jika kawan-kawan mau bergabung dengan UMKM Nusantara, ini akan kami berikan untuk perizinannya. Seperti itu, Bu Bek. Di sini juga ada hak ciptanya, di sini juga ada sertifikat halalnya. Nanti formnya, jika dari kawan-kawan membutuhkan, insya Allah akan saya berikan. Ini ada satu keberkahan, satu kemudahan untuk kita para pelaku UMKM IKM Nusantara Aceh Besar. Dan ada juga berita baiknya, insya Allah pihak dari dinas akan bekerjasama dengan pihak bandara Bandara Blambintang. Itu kita juga akan punya galeri untuk para UMKM menitipkan barang-barang agar lebih baik lagi dan harganya mungkin nggak sama dengan seperti kita beli di bandara ya Ibu, tapi harganya tetap sama. Insya Allah itu akan kita perjuangkan dan rencana juga di bandara itu akan ada nanti seperti kopi-kopi shop kayak gitu, sambil minum kopi itu dengan cemilan khas UMKM Aceh seperti itu. Dan semuanya sudah tertata dengan rapi untuk UMKM IKM Nusantara ini, dan syukur alhamdulillah. Jika dari kawan-kawan belum ada izin dari produknya, silahkan menghubungi pengurus kami nanti. Kami akan bantu untuk pengurusan izinnya. Karena apa? Hebat apapun produk kita, seenak apapun produk kita, jika belum ada izin itu kembali lagi ke nol. Jadi apapun ceritanya, kita harus ada izin untuk produk kita. Dengan adanya izin, kita bisa masuk ke manapun, kita bisa menjual ke manapun. Kita tidak takut lagi nanti barang-barang kita ini akan dari pihak Dinas Kesehatan, dari pihak POM. Jadi aman. Jadi yang paling utama yang kami lakukan dari UMKM IKM Nusantara ini adalah kami bekerja sama dengan pihak perizinan, baik dari Dinas Kesehatan maupun dari POM. Itu yang pertama yang kami lakukan. Karena apa? Sehebat apapun produk kita, tanpa izin kembali lagi ke nol. Dan kita tidak bisa membawa barang kita ini ke supermarket, tidak bisa membawa barang kita ini ke mall, tidak bisa membawa barang kita ini ke go internasional. Jadi saya berharap kepada pelaku UMKM untuk utamanya adalah membuat izinnya dahulu. Tapi untuk saat ini jika belum ada izin, maju terus, buat terus, karena dengan kita berbuat nanti izin itu akan mengikuti. Dan kami siap insya Allah membantu para UMKM di Aceh ini, terutama Aceh Besar. Semuanya sudah diberi kemudahan oleh orang pusat, karena kami ini adalah di bawah kementerian, 5 kementerian, jadi alhamdulillah kami punya arsipnya semuanya, jadi kami berbicara dengan data. Kami tidak mau berbicara tanpa data. Jadi insya Allah untuk para pelaku UMKM yang ingin dibantu untuk izin, untuk sertifikat halalnya, untuk izin RT-nya maupun di POM-nya, insya Allah kami akan bantu. Terima kasih Bu Bek, silahkan jika ingin ditanya apa, saya siap membantu.
Silakan Bu Iren pertanyaannya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Oke, ini sih. Saya jawab langsung, Bu Bet. Saya baca Bu ya. Ini Baca dulu sama Iren. yang nanya, izinin satu pintu Aceh Besar itu di mana ya Bu? Insya Allah, karena kita ini baru terbentuk, organisasi UMKM DKM ini baru terbentuk, insya Allah kantor kami nanti akan ada di MPP Lambaru. Itu diberikan langsung oleh Kadis Koperasi Dinas Aceh Besar. Insya Allah setelah pas Expo nanti, pas Expo kami lagi buat panitia ya, tapi panitia itu sudah kami serahkan ke Pak Kadis untuk dimasukkan siapa-siapa lagi para dinasnya. Insya Allah perkiraan kami untuk Expo itu 29 Februari. Insya Allah ya Bu ya, 29 Februari nanti kami akan langsung diberikan kunci oleh Pak Bupati. Itu adalah rencananya. Nah nanti jika kawan-kawan ingin datang, insya Allah nih bulan-bulan Februari itu kami sudah ada di Lambaru, MPP Lambaru. Untuk pembenahan kantor, karena kan itu cukup kotor kan, karena Lambaru itu MPP-nya nggak pernah dipakai. Nah rencana kami kemarin rapat dengan kawan-kawan, dengan para pengurus maupun pihak PLUT, jadi Expo itu nanti akan terbentuk insya Allah lumayan besar, lumayan bagus. Jadi kita step by step, sedikit-sedikit gedung itu nanti pas Expo itu yang di atas lantai pertama itu kan ada kayak kalau di pasar tuh ada satu pintu ya ibu-ibu ya. Nanti setiap per kecamatan itu akan ada expo-nya, maksudnya ada pameran kecil-kecilnya kayak gitu. Nah di bawahnya itu nanti akan kami buat kayak kopi kecil, habis itu ada tenda-tenda. Nanti insya Allah kami akan undang juga Bu Bet dan kawan-kawan. Tapi untuk kantornya insya Allah bulan Februari itu sudah kami tempati di MPP, dan untuk penyerahan kuncinya itu langsung dari Pak Bupati. Nah di sini ada juga nih pelayanan satu pintu Aceh Besar itu. Udah saya jawab tadi ya Bu ya, bahwa itu adanya di Lambaru. Lambaru. Nah di sini ada juga nih komunitas network support. Di sini ada pertanyaan, sudah adakah website atau marketplace? Nah insya Allah pas nanti Expo itu akan sekaligus peresmian dari marketplace ini. Ditunggu saja ibu-ibu. Dan semoga kedepannya kita tujuannya adalah baik, tujuannya adalah untuk memajukan para UMKM. Dan satu lagi, kami ingin para UMKM ini tidak lagi dibantu oleh pemerintah ke depannya, tapi dia harus menjadi sukses, dan dia kalau bisa dia membantu kawan-kawan yang kecil-kecil lain. Nah tujuan kami dari UMKM ini adalah dia menjadi pengusaha sukses. Lalu bagaimana caranya? Kami memasarkan produk mereka, kami melobi pihak-pihak baik hotel maupun toko-toko kecil maupun kafe-kafe maupun galeri, kami bekerja sama terus. Dan insya Allah ke depannya di Lambaru itu akan terbentuk juga sebuah galeri. Satu di Lambaru, satu lagi di Energi Cafe itu. Jadi para pelaku UMKM silahkan nanti menitipkan barang-barangnya. Insya Allah kami akan terus mempromosikan. Tapi yang utama adalah tolong dibuat izinnya. Dan kami siap membantu. Itu Bu. Ini Bu ada di sini juga ada pertanyaan nih Bu. Kita kan ada komunitas yang namanya Omset Network Support ya Bu ya. Apakah ada kesempatan untuk kita berkolaborasi dengan UKM IKM Nusantara yang Ibu ketuai sekarang? Terus kalau bisa berkolaborasi dari segi mananya gitu kita bisa memulai seperti itu. Nih Omset Network Support ini, maaf ya Bu.
Tapi saya bersyukur. Jadi kita kan ke depannya mungkin ada penantangan MOU atau kerjasama bagaimana. Karena saya kan harus mempelajari dulu nih, apa nih Omset Network Support. Kemarin saya udah saya follow nih Instagramnya nih, ya kan. Karena apapun kan saya tidak bisa menyampaikan apa nih bentuk kerjasama. Mungkin saya harus jumpa dulu deh sama UPD. Apa yang bisa kita kerjasama, apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan UMKM IKM Nusantara. Insya Allah kalau UMKM IKM ini setiap kecamatan ada Bu koordinatornya. Jadi cukup besar nanti kalau UMKM ini. Karena kan setiap koordinator nanti membawahi lagi dengan anggota-anggotanya itu. Nah, bersyukur saja nanti ke depannya apa yang ingin dibangun oleh Omset Network ini, ke depan akan kami bangun juga. Jadi bersinergi nanti, insya Allah. Kalau untuk yang market tadi sudah dijawab ya Bu ya. Terus di sini juga perencanaan di tahun 2021 ini untuk yang aja besar ya, mungkin yang sudah disebut oleh pihak antara ini. Untuk tahun 2021, insya Allah target kami setelah Expo ini pada bulan Februari akhir atau awal bulan Maret akan setelah terbentuknya Expo ini selama 5 hari ke depan, kami mulai bulan Maret, April sampai ke seterusnya itu sampai Desember itu kami akan mengadakan bazar setiap kecamatan. Bazar setiap kecamatan itu akan kami lakukan bergiliran. Karena apa? Karena ingin memacu para UMKM agar berbuat terus tanpa takut. Gimana nih setelah buat produknya, laku apa enggak? Gimana nih setelah kita buat packingnya? Bagaimana nih setelah kita buat hal-hal yang lainnya? Kami siap membantu. Tujuan kami lah kadang-kadang kan emak-emak gampung, nyak-nyak gampung, kita cara maju, ya kan? Gimana caranya biar kita maju bersama? Ya satu-satunya adalah kami kerjasama dengan pihak-pihak swalayan, toko-toko, habis bekerjasama juga dengan pihak-pihak hotel. Bagaimana caranya produk ini bisa laku? Dan kami target kami pada tahun 2021 ini adalah 2. Itu apa? Setiap pariwisata atau para dinas atau kawan-kawan, udah ada nih di Energi Cafe. Bolehlah kita sambil nyicip-nyicip makanan UMKM sambil ngopi. Nah, kalau di Lambaro pun di Lambaro kami buat ada satu coffee shop nanti, tapi dengan kuenya atau menunya itu adalah makanan UMKM ini. Itu akan kami buat, insya Allah. Terus ini Bu, yang paling penting ya, bagaimana para pelaku UMKM ini bisa bergabung di UKM IKM gitu? Caranya apakah ada syarat-syarat tertentu atau bagaimana? Kalau kita bilang syarat-syarat itu kayak perusahaan ya, namanya. Jadi saya rasa saya tidak boleh membuat syarat-syarat untuk para pelaku, apalagi nyak-nyaknya mana ada packingnya aja nggak jelas, apa-apa nggak jelas, penting dia lakuinnya itu laku, habis itu cara ya kan. Jadi siapapun yang ingin bergabung ke UMKM IKM Nusantara Aceh atau Aceh besar itu tidak tanpa syarat. Cari aja koordinator yang akan kami sebarkan nanti. Ini adalah koordinator kecamatan, 23 kecamatan. Ya kan? Nanti untuk Banda Aceh bisa saya bantu, ada Mas Wahyu kan? Nanti di daerah yang lain lagi bisa juga saya bantu kasih nama-namanya untuk dimasukin ke dalam grup agar nanti bisa dibantu. Karena kan dengan kita masuk ke suatu wadah, ya kan? Akan lebih tertata dengan rapi, atau mungkin nanti ada pemberitaan apa, ada buzzer, ada pembuatan form halal, itu kan bisa dibantu, atau mungkin ada pelatihan. Nanti insya Allah UMKM IKM Nusantara Aceh Besar ini nanti kita bilah-bilah
Yang para pelaku kuih basah kita bilah jadi satu, yang para nanti kayak sabun kita bilah jadi satu, yang pelaku kriuk-kriuk itu kita bilah jadi satu. Jadi nanti pelatihannya akan gampang untuk kita buat. Nah, sedikit nih tentang Omset Network Support. Kan kita itu memang ada kayak seperti tim yang bergerak di online gitu kan. Tadi kan katanya UKM IKM Nusantara ini akan berencana bikin expo gitu. Ya, betul. Network Support bisa apa gitu yang bisa dibantu dari segi promosi online-nya. Bisa kita bekerjasama gitu. Bersinergi bersama. Berarti nanti sebelum saya sampaikan di sini, ini kan namanya online ya. Itu kan sekarang ini orang apalagi pas zamannya COVID ya, dari tahun Maret kemarin, berarti udah setahun ya kita ya menjalani COVID ini, menjalani lebih banyak di rumah daripada di luar. Untuk online itu sebenarnya sangat bagus karena orang nggak mulai keluar tapi sudah mulai online. Kadang-kadang organisasi sekarang ini sudah banyak bekerja sama dengan pihak-pihak ojek-ojek online, mobil-mobil online, karena apa? Lebih memudahkan. Tapi dengan adanya Omset Network Support ini, kita bisa nanti bekerja sama. Nanti kita jumpa lah, Bu Bet. Karena kan saya belum tahu nih, saya nggak bisa bicara langsung bagaimana bentuk kerjasamanya. Karena kan kita belum jumpa. Kalau nggak kenal namanya tak sayang. Nah, ini Bu, apakah produk-produk dari UKM kita yang ada di Omset Network Support ini kan ada beberapa juga teman-teman UMKM gitu. Apakah kita nanti masuk ke dalam marketplace yang tadi Ibu sampaikan itu? Ya, betul. Tapi marketplace itu akan terbentuk nanti pas peresmian kantor kami sama pas expo itu. Ini belum terbentuk nih, tapi akan terbentuk. Ya bulan Februari ke depannya kayak gitu. Ini ada yang tanya Bu, di Kecamatan Sukamakmur siapa ya koordinatornya? Kecamatan Sukamakmur itu sebentar ya. Sukamakmur itu Fadila. Fadila nanti boleh ya saya kasih nomor kontaknya, nanti langsung kontak. Nanti bisa langsung dimasukin ke dalam ini ya Pak, grup koordinator Sukamakmur gitu. Rencananya saya hari Kamis mau ke Sukamakmur. Mungkin ada ibu-ibu nanti bisa jumpa saya, Bu Dian ya, Bu Dian Mardianti. Produknya Gemelo Food. Apa tuh Gemelo Food? Gemelo itu bahasa Italia ya? Bahasa Italia artinya kembar. Oh gitu. Produknya apa itu? Snack itu Bu, keripik, kacang tojin. Oh ya. Nanti kan apakah kemasannya bagus, packingnya bagus. Nanti kalau misalnya bagus kan bisa kita promosikan kan? Terus ada juga Bu, kalau dari ONS mau kerjasama, apakah perlu kirim surat resmi gitu? Harus, karena kan kami sebuah organisasi, apapun bentuknya kami perlu arsip, perlu surat menyurat gitu. Karena kan saya nggak sendiri, ada pengurus-pengurus yang lain gitu. Harus saya beritahukan juga gitu. Di Kecamatan Darul Imarah di mana? Maksudnya di mana? Siapa mungkin ya? Surat Kecamatan Darul Imarah, Bu, di mana Bu? Kecamatan Darul Imarah itu adalah kami koordinator. Nah, koordinator itu kan saya nggak tahu tinggalnya di mana, karena kan koordinator itu kan dia mendata saja. Nah, data itu buat apa? Nanti kalau ada apa-apa kan sudah dimasukin ke dalam grup, tapi yang bertanggung jawab adalah koordinator kecamatan. Mungkin orangnya kali ya yang harus tahu siapa. Gitu. Ya, nanti saya kirim nomor kontaknya, boleh ke Bu Bet kan? Saya kirim nomor kontaknya. Nanti silakan dari kawan-kawan nanti kan, atau mungkin yang kenal-kenal sama Omset Network Support
nih atau ada apa dari Omset Network ini udah kerja sama siapa aja kan bisa dibantu nanti untuk dikasih koordinatornya. Nanti kan 23 kecamatan ini akan saya kirim. Kan ada 23 kecamatan, nanti akan saya kirim. Itu Bu, mengenai surat tadi Bu ya, yang kerjasama itu kita kirimnya dalam bentuk fisik atau bisa lewat email ke Bu Ella? Email saja. Email saja. Obat yang mana nih? Tas. Yang sebelah sini. Soalnya dua-duanya pakai kacamata. Itu Iren, Bu Lela. Ya, Assalamualaikum Ibu. Sepertinya produk Ibu cukup banyak tuh di belakang ya. Bu Lela, Kaskara. Oh iya. Ibu perlu minum biar sehat. So, saya butuh kesehatan emang. Amin. Amin. Itu kalau misalkan marketplace-nya belum ada, kita yang bikinin aja. Karena kan kami kan sudah buat tuh Bu, tapi kan belum kami publikasikan karena kan harus tunggu dari pihak dinas. Tapi nanti kan nggak ada masalah. Kita kan bersinergi nih semuanya kan, baik dari Aceh, seluruh provinsi dan seluruh kabupaten, baik di Aceh maupun di luar Aceh kan kita promosi terus sampai ke Jakarta. Karena kebetulan kan memang spek bidang kita kan itu di digital marketing kan. Terus juga kalau setiap reseller yang ada di tempat kita tuh memang dibikinin marketplace pribadi. Boleh. Sehingga dia bisa lebih pede lah gitu dalam memasarkan produknya. Mungkin Omset Network ini udah lebih ini kali ya, lebih mengerti, paham soal packing, soal kemasan, soal bagaimana cara mempromosinya. Mungkin lebih paham dari Omset Network Support mungkin ya, karena kami kan pelaku UMKM ini kan hanya ingin memberitahu yang baik-baik saja tuh pada mereka, ya harus buat ini, harus buat ini, harus buat ini. Mungkin soal iklan mungkin Omset Network ini lebih mengerti. Ini sebenarnya lebih ke maksudnya penyajian. Jadi contohnya ketika kita lihat suatu produk yang mungkin terlewatkan dari teman-teman UMKM itu kan research. Contoh, saya sederhana aja, ketika dia bikin suatu produk, dari pemikiran sang pengusaha UMKM ini adalah dia tidak tahu research sehingga produknya nggak laku atau kurang diabsorpsi di masyarakat. Nah, research ini yang terkadang membuat UMKM ini menjadi kecil hati gitu. Padahal sebenarnya kan di dunia marketing tidak ada produk yang tidak laku, tapi adalah produk yang salah dijual. Ya, betul. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita tahu, contohnya gini deh, misalkan ada teman saya itu Kak Lia, dia produknya makaroni. Mungkin Kak Lela juga tahu. Dia itu nggak perlu packaging yang cantik karena dia kan kiloan. Ya, betul. Itu yang perlu packaging yang cantik itu yang resellernya bahkan sebenarnya. Karena dia yang akan. Cuman kan kalau reseller seperti itu kan PIRT, balik lagi dan bla bla blanya. Makanya online itu sebenarnya menciptakan suatu lahan pendistribusian produk atau profit gitu ya, bisa ngambil untung di mana di situ untuk perizinan masih belum begitu krusial, walaupun nanti kedepannya juga tetap ada mungkin ya. Lain nih sama yang offline. Di online itu memang membuka wacana, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, kalau apalagi UKM ini bisa punya marketplace, itu sebenarnya bagus sih untuk mengedukasi teman-teman supaya terbiasa. Karena yang udah tahu sih, dan teman UMKM belum mau terlibat secara langsung di dunia online. Mereka karena mungkin ketidaktahuan ya. Padahal BET ini udah 2 tahun ya Ren ya. 2 tahun itu kita mengedukasi ya, yang pintar mah pintar, yang nggak mau. Bahkan di on sendiri itu untuk ke online-nya tuh masih 20%. Misalnya dari 100 orang gitu kan, anggota kita kan 200-an. Paling yang gunain online bener-bener 20-30, nggak lebih dari itu. Sisanya ya masih
ya gitu deh. Ya memang perlu kerja keras, apalagi kalau misalkan ini ada UKM UKM Nusantara Aceh, Aceh besar, itu saya dengar dari Darwina kan, Ya. keren. Jadi dia membuat konsep. Sebenarnya katanya Banda Aceh juga ada, cuman belum aktif kali ya. Belum aktif, jadi saya juga nggak tahu mau ngomong sama siapa tentang Banda Aceh saya. Jadi ya udahlah, kita ngomong sama Bu Lela aja. Yang ada di sini, ngapain juga bikin, walaupun saya ada di Aceh, di Banda Aceh, walaupun saya juga aktif di UMKM, cuman ya saya akan kerjasama sama orang yang memiliki visi misi yang sama dan speed yang sama. Kalau speednya bukan speed ngomong ya, Bu Lela, kadang-kadang orang banyak kali ngomong, kerjanya kagak gitu kan. Kalau kami Bu kebanyakan kerja, ngomongnya sedikit. Udah kelihatan karena saya contohnya aja Wina. Wina itu kan kalau Wina iya ngomong cepat, kerja juga cepat ya, seimbang lah kalau Wina ya. Memang ada orang kan beberapa yang ngomong aja gitu kan, ngeritik aja kagak gitu kan. Jadi ya saya masa waktu Wina ngomong ini saya tertarik, kayaknya keren juga tuh Bu Lela, boleh deh kita kerjasama. Kebetulan Wina ini kan ada di yayasan juga, yayasan Aceh Sejahtera di OS kan. Boleh deh Win gitu kan. Jadi memang sengaja karena kita nih posnya di Penayung. Bu Lela kita di Penayung di Asa Kopi dan ini distributor dan eksportir kopi hari ini. Oh gitu, oke. Jadi kita memang eksportir dan eksportir kopi dan distributor. Oh gitu, berarti udah keren dong. Yang datang ke sini itu kebanyakan mereka yang repack. Oh iya. Jadi beli misalkan terus ngemerekin sendiri. Jadi kita udah siapin. Kalau Bu Lela ke sini kita ada mesin roasting, kita ada mesin packaging, kita siapin juga desain, kita siapin marketplace. Jadi setiap orang jadi resell kita bikinin desain, kita bikin packagingnya sampai juga marketplace-nya. Jadi mereka gitu. Nanti udah keren ya. Nanti udah keren tuh. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang punya usaha, kita pengennya bisa kita bantu. Cuman kan tidak semua open. Kadang-kadang, aduh Bet belajarnya susah. Sebenarnya nggak susah, cuman belum biasa aja. Karena ini kan online. Online memang beda nih cara trackingnya, cara delivernya, cara menawarinya kan memang agak berbeda dengan offline. Iya, kan? Jadi ya kemarin sih kantor saya agak jauh di Gahwa tuh di Ulele, terus pindah ke Lambu, tapi di Lambu saya bengek karena sebelahnya bengkel motor, saya nggak kuat. Akhirnya saya pindah ke Penayung, di sini amin alhamdulillah aman. Di samping Bang Danamon, terus di Daratan Kotila, tempatnya nyaman juga, jadi kalau teman-teman mau datang, mau konsultasi, mau ngomong-ngobrol, enak tempatnya. Boleh. Jadi terima tamu juga profesional. Iya. Makanya di sini juga ada tempat untuk pajang-pajang UMKM. Ya, ada saya lihat Bu di belakang. Di belakang Bu ada. Ya, ini packaging ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti mau ikut pajang-pajang di sini, silahkan. Cuman memang untuk 3 bulan ini saya masih coba produk yang ada unsur kopinya. Oke. Kalau kedepannya mungkin akan lebih, cuman untuk 3 bulan ini saya memang lagi fokus, kan harus satu-satu ya Bu Lela ya. Kita nggak bisa serakah langsung semua, jadi saya fokusin teman-teman yang punya produk yang ada unsur kopinya, itu bisa pajang di sini. Gitu. Bahkan mungkin kalau memangnya enak atau bagus, saya belinya langsung aja, langsung bayar aja, jadi nggak usah titip-titipan. Ya, energi sama juga begitu Bu, langsung beli gitu. Energi Cafe ada satu produk, itu langsung dia beli, langsung dia borong satu bal besar. Kalau merasa bagus, kita akan lakukan itu. Nah, uniknya di sini kan memang bukan kafe, jadi di sini tuh distributor sama ekspor ya. Oh gitu, oke. Jadi memangnya bukan kafe, di sini distributor dan ekspor. Jadi fokus kita memang untuk membidik pasar-pasar middle and up, menengah ke atas, bukan menengah ke atas dalam seginya. Tapi memang pengusaha-pengusaha, jadi target market kita itu usaha kopi Indonesia dan luar gitu kan. Hari ini kita ekspor itu karena pandemi 5 sampai dengan 10 kontainer per bulan. Oke. Nah, makanya untuk teman-teman UMKM
yang masih ada unsur kopinya, mungkin kita bisa untuk Lebaran nih, hari raya, coba deh, tapi masih yang ada unsur kopinya, misalnya kue kopi, cookies kopi, dodol kopi, tapi harus ada unsur kopinya. Nah, nanti mungkin ke depannya akan semua produk bisa kita absorb ya, cuma untuk sementara ini dulu, karena kan spesifikasinya kopi. Oke, baik. Nah, ini juga akan menjadi market baru, makanya saya tertarik sekali waktu bilang ada marketplace, ini keren, karena target kita sendiri ingin bantu 100 UMKM punya marketplace pribadi, tapi dia harus jadi reseller kita. Ya, baik. Karena kan nama dia tapi reseller dari kita. Nanti di dalamnya itu modal produk dia ya terserah lah. Gitu. Kenapa? Apakah itu penting untuk sekarang? Iya. Kalau misalkan kita punya Tokopedia, Lazada, Shopee, tapi kita nggak punya marketplace sendiri, itu bahaya. Ya, karena betul. Kita nggak bisa nge-tracking, nggak bisa ditarik balik. Gitu. Jadi bagaimanapun juga sebagai seorang pengusaha, walaupun isi barangnya cuma satu, ya kita punya. Jadi itu yang kita ingin share, teman-teman. Makanya senang sekali kalau ada berapa kecamatan tadi? Banyak 23 kecamatan, Bu. Kalau Anda Aceh kan cuma 3 kecamatan ya. Kalau kami 23 ya? Kami Aceh besar 23 kecamatan luar biasa. Ya, kami 23 kecamatan. Sekali untuk bazar-bazarnya itu, kalau misalkan kita bikin bazar, saya bisa nyumbang kopi free untuk semua pengunjung bazar. Wow, keren. Terima kasih banyak, Bu. Jadi minimal kalau nggak pengunjungnya, minimal panitianya deh biar kembung. Panitianya. Panitianya Robusta, Arabica, teler dia. Tapi saya anjurin sih ya Arabica aja. Kalau Robusta nanti takutnya pada sakit perut ya. Jadi Arabica itu keren. Iya, kita betul. punya kopi. Ini juga nih. Cascara. Ini ada fungsinya kolesterol. Oh gitu. Terus jantung. Untuk kayak asam urat gitu. Kulit, antioksidan. Sama nih, minum aja tiap hari. Enak. Nanti saya ketemu Bu Lela, saya bawain untuk konsumsi sebulan, Bu Lela. Berarti keren banget ya, bisa internasional tuh, Bu. Kalau misalnya dalam kopi itu udah ada untuk asam urat, lambung, wah itu keren banget. Sebenarnya kopinya itu bagus, Bu Lela. Cuman cara minumnya yang salah, jadi nggak bagus. Jadi minum kopi juga, makanya Beb sebenarnya juga mengedukasi teman-teman tentang gimana caranya minum kopi. Oh gitu ya. Kadang-kadang kalau kebanyakan ngopi kita belum makan apa. Menjadi sesuatu yang bagus bagi kita. Gitu. Itu kalau kopinya Robusta boleh lah. Oh ya. Kalau Arabica enggak. Jadi Robusta itu kalau dia Robusta dicampur sama susu udah deh kembung perut. Arabica kalau diminum tanpa apa-apa malah dia bisa nyehatin lambung. Oh iya. Jadi berbeda konteksnya nih. Jadi makanya orang kalau takut banget minum kopi nanti lambungku sakit, kepala pusing gitu. Minum kopinya salah. Apalagi kalau minum kopinya sembari jedotin kepala di dinding boleh lah. Tambah pusing deh. Jadi itu saya senang sekali, intinya saya senang ketemu dengan Bu Lela. Itu saya serius sekali ingin bantu teman-teman UMKM. Bahkan di kampung saya sendiri, saya kan di Lambu. Iya. Di kampung saya sendiri ilmu saya nggak kepake. Kesian ya gue ya, kesian banget lah. Curhat deh jadinya. Soalnya lagi abis sebel gitu kan. Jadi konsep saya ini yang untuk menata UMKM namanya saya bangun namanya capacity building. Saya udah bangun selama 3 bulan. Ternyata capacity building itu menurut orang Lambu, kampung saya yang katanya di kota besar yang orang kaya semua, itu nggak masuk otaknya. Jadi oke lah, saya bilang nggak masalah. Jadi saya bagi aja langsung ke seluruh Indonesia lah. Daripada saya mau bangun kampung juga. Hampir rata-rata saya lihat pelaku kopi di Aceh ini itu larinya ke luar Aceh. Ya, betul. Rata-rata sampai jarang mereka mempromosikan ke Aceh sendiri, tapi mereka itu larinya ke luar Aceh. Dan itu mereka sukses biasanya. Betul.
Jadi dengan adanya Bu Lela, dengan Bu Lela ada di 23 kabupaten kota, kabupaten, oh ya kabupaten ya, kecamatan, ya Allah. Bu Lela ini udah calon gubernur. Bupati Aceh Besar. Amin. Jadi 23 kecamatan. Nah, dari 23 kecamatan aja kalau kita ngiter itu seminggu sekali baru habis berapa lama tuh ya? Tahun ya. Kalau misalnya 23 kecamatan kan mungkin tuh Bu dalam 1 tahun bisa lebih dari 1 tahun kan? Jadi itu kecamatan itu bisa kami gabung. Pas belajar itu bisa 2 kecamatan, 3 kecamatan seperti itu. Pokoknya dalam setahun itu harus selesai. Nanti tahun depan lagi seperti itu lagi. Pokoknya kalau Bu Lela ada bikin acara aku ikutlah. Minimal ada Dian. Dian itu perwakilan. Oke, halo Bu Dian. Salam. Dian, mukanya mana Dian? Halo, ada Bu Dian nih. Dian Mardianti. Dian Mardianti. Dia usahanya banyak. Dia semua dijual. Dia dijual juga. Oh gitu. Oke. Mana dia? Jadi Bu Dian ini sangat kreatif sekali, dan kalau di omset ini dia bagian sales mana itu dia. Bu Dian ini bagian sales marketing. Oh ya, keren dong. Biasanya kan apapun perusahaan itu yang bikin sukses itu adalah seorang marketing. Jadi marketing itulah yang membuat sukses itu sebuah acara, sebuah kantor maupun sebuah perusahaan itu marketing. Tanpa marketing nggak ada cerita. Kemudian mantap, marketing manager. Sukses ya Bu Dian. Dulu saya sukses karena saya jago marketing. Nah sekarang Bu Dian harus jago marketing. Bu Dian anaknya 5, suami 1. Tapi masih bisa aktif, dia marketing di sini. Kemudian hanya tinggal mempelajari 1 step bahasa. Sebelum saya usir dia ke Turki. Turki boleh tuh, keren tuh. Turki kan kita kan ini sama Turki tuh memang ada untuk ikatan batin ada tuh sama Turki itu kita tuh. Nah saya juga pengen tuh bagaimana caranya saya bisa masuk ke Turki itu, saya lagi cari jalan tuh dari lagi cari cara atau siapa yang bisa saya lobby untuk di Turki itu, karena Aceh itu kan orang Turki itu sayang banget sama orang Aceh ini, yang saya tahu seperti itu. Jadi nanti untuk kelanjutannya nanti biar dikirimin surat sama Bu Iren bikinin surat supaya kita jadi. Baik. Yayasan Pelita Aceh Sejahtera itu ada subnya di IKM Nusantara Aceh Besar. Itu jadi resmi, sehingga kita kalau mau bikin sesuatu jadi enak kan. Yang jelas mengajak teman-teman dari Aceh Besar ingin berbagi gitu, ngobrol-ngobrol ringan sama kita, silahkan. Mau ngambil produk di sini juga silahkan. Kita kasih harga spesial khusus untuk UMKM, dan kita memang benar-benar ingin membantu. Baik, terima kasih Bu. Silakan, ada pertanyaan lagi Bu Iren? Biasa Bu Iren. Kayaknya dia harus pakai kacamata, dia sama. Iya sama ya. Ya semoga bukan UMKM ini bisa kita jangan terlalu sering mengharap dari bantuan pemerintah. Saya berharap kan ke depannya UMKM ini dia bisa berdiri sendiri, bisa menjadi seorang pengusaha. Ya, karena kan kalau bantuan itu adalah sebuah bonus untuk kita. Tapi gimana caranya berdiri sendiri dan membuat suatu hal yang bisa memajukan, mensejahterakan diri kita. Kalau sekarang kami juga akan lobby bank-bank, Bu. Bank-bank, bagaimana caranya pihak pelaku UMKM ini akan dapat bantuan dari pihak bank juga, dari pihak dari Telkom, dari pihak dari PLN, itu akan kami kerjasama juga. Kasih kabar lah, bolehlah jika misalkan ada peluang-peluang itu. Baik. Karena biasanya kan yang kita tahu kita share gitu ya, yang boleh tahu bisa, karena memang hari ini yang bisa berkembang adalah kalau kita bisa cepat informasinya. Ya, baik.
Informasi itu ada segala-galanya sekarang kan. Karena kan dasarnya saya adalah orang lapangan, bukan orang duduk di kursi di belakang meja. Saya orang lapangan. Jadi kalau ngomong pun nggak beraturan tuh kalau ngomong tuh. Beda sama orang yang tertata rapi itu, sama orang lapangan beda cara bicaranya. Karena kalau orang lapangan itu dia bicaranya langsung aja. Nggak ada apa ininya nggak ada tuh dia tuh kalau orang lapangan. Tapi karena mereka banyak bekerja dan fokus saya adalah saya bekerja. Kalau saya terlalu banyak bicara, nggak ada kerja, nggak ada hasil saya. Planning ini, planning itu, tapi kalau tidak saya bergerak itu nggak bisa ya. Ya saya harus satu-satunya jalan ya. Saya harus lobby, harus keliling-keliling. Apa sama kayak kemudian saya adalah orang marketing. Kayak gitu. Ada rencana UKM IKM Nusantara ini apa namanya bikin acara di luar Aceh, Bu Lala? Setiap daerah, Bu, kan seluruh Indonesia ini kan ada UMKM IKM Nusantara, ya kan? Bulan ini atau bulan Maret tuh ada acara di Medan untuk UMKM, ya kan? Di Surabaya juga ada, di Jogja juga ada. Nah di Aceh ini kami buatnya di bulan akhir Februari. Oh, iya. Insya Allah rencana planning kami Expo ini akan ada setiap tahun, tapi bazar ini akan ada setiap bulan. Paham. Untuk meningkatkan apa namanya semangat ya teman-teman, ada penyaluran, ada penetrasi produk ya. Nah, insya Allah Bu. Siap. Apa namanya memang destinasi wisata kan memang lagi lemah, jadi mau nggak mau kita harus putar otak dikit untuk menembus teman-teman yang di Aceh, di luar Aceh itu dengan online kan. Kalau kita bisa Bu Bet, saya sudah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Aceh Besar dan saya sudah meminta kepada pihak dinas agar setiap kan yang paling banyak pariwisata itu kan adanya di Aceh Besar. Dan saya berharap di setiap pariwisata itu ada galeri-galeri kecil untuk UMKM. Dan pihak dinas dari pariwisata malahan mensupportnya cukup luar biasa. Malah kalau bisa ada kayak kunci-kunci Aceh, kayak apa tuh lagi pokoknya adalah ciri-ciri khas tentang Aceh tapi bisa menjadi sebuah hadiah untuk pariwisata bisa bawa pulang. Kalau di daerah-daerah lain kan banyak Bu. Kadang-kadang daun-daun aja bisa menjadi sebuah produk yang bisa dijual. Padahal kita di Aceh ini banyak nih bahan-bahan alam tapi tidak kita pergunakan dengan baik. Nah, insya Allah nih ke depannya para pelaku UMKM ini akan kita bina, akan kita kasih pengarahan, akan kita beri semangat, support agar alam-alam di Aceh ini bisa menjadi nilai jualnya. Berarti sudah sangat terstruktur, sudah ada game plan-nya mantap. Jadi kita di sini udah bisa langsung eksekusi supportnya mau di sebelah mana. Jadi ya mungkin ya kalau misalkan teman-teman ada yang mau perlu tadi pengetahuan tentang online sama desain bisa mampir di sini sih. Baik. Karena memang basicnya kita kan itu. Kita dapat tahu juga mau beli di mana, bahkan sebenarnya kita juga lagi rencanain kita mau siapin juga kemasan-kemasan yang memang diminatin ya. Jadi bisa di stok di sini juga. Nah, itu baru rencana sih ke depannya kayak gitu sih, karena kemasan ini kayaknya susah ya didapetin di Aceh. Sayang juga teman-teman mahal-mahal dulu. Ini ke depannya dari omset network support bisa support. Ya dengan namanya lah. Silakan Bu Iren, ada yang mau lagi? Oke, baik. Udah pandang lebar ya. Bubat jadi ikut misi juga. Harus tuh. Kepala suku ya, Bubat. Bubat tadi
Itu anaknya Bu Iren. Ada nih cucu saya nih. Ini anak apa ya? Ya, oke, baik Ibu Ella. Sepertinya ini teman-teman udah selesai pertanyaannya juga tadi udah ngobrol. Bu Iren, maaf, saya lihat ada packing tuh di belakang Bu Iren. Itu packing itu buat sendiri ya? Ya, no. Di belakang tangan Bu Iren tuh yang warna putih atau kecoklatan hitam. Itu apa tuh? Kopi. Itu kemasan, packing. Ya, itu box gitu Asna. Ya itu kayak box. Oh ya, itu bikin di situ apa dari luar Aceh? Kita bikin desain sendiri. Oh, jadi kita bikin desain, terus beli kita bikin desain, abis itu kirim ke Jawa. Gitu, lebih murah memang. Oh, karena kan saya kemarin tuh cari-cari nih yang buat packing seperti itu kan, rupanya di Aceh ini belum ada. Akhirnya saya lihat di Medan ada, di Bandung ada, kayak gitu kan. Saya pikir sudah ada di situ kan, itu mungkin yang akan kita godok mungkin Bu ya. Gimana caranya packing itu bisa ada di Aceh nih? Ya, PR kita nih para pelaku UMKM kan. Gimana caranya packing seperti itu tuh ada biar enggak UMKM ini cari-cari ke luar Aceh, termasuk saya nih, saya juga pelaku UMKM, saya carinya sampai ke Aceh, sampai ke Medan. Kadang-kadang kita mau beli botol aja itu harus ke Medan gitu. Nah, rencana kami ini mungkin saya akan bicara juga sama Pak Kadis, sama para pengurus kan, gimana caranya kita yang menyediakan itu semua untuk membantu para UMKM membeli sama kita dan harganya ya murah seperti itu. Itu mungkin akan kita godok. Ya, mungkin permasalahannya sama ya Bu ya, untuk di UMKM yang di Omset dan World Support juga memang terkendalanya di kemasan ini. Siapa sih yang nggak mau produknya itu kelihatan cantik, ya, kelihatan. Betul. Cuman ya seperti itu, kita harus pesan jauh belum lagi. Ya. Akhirnya produk kita jadi mahal. Harusnya produk kita murah karena dari packingnya, hitung packing lagi, hitung kemasan lagi, hitung stiker lagi, akhirnya harga jual kita itu jadi naik gitu. Sayang para pelaku UMKM. Makanya mereka itu pakai kemasan jual terus, padahal itu adalah nilai jual kita atau packing tuh. Mungkin nanti dengan berkolaborasi ya insya Allah ya bisa cita juga ya Mbak Bet ya, di Omset Network Support, untuk memudahkan teman-teman ini bisa punya kemasan yang lebih. Ya, sana tuh Bu Bet tuh PR tuh, Bu Bet. Dan gimana caranya tuh kemasan tuh bisa ada di Aceh tuh. Saya beli juga tuh nanti tuh. Karena belum ada. Nah, saya juga menjadi PR saya juga tuh buat di Aceh besar. Dan saya harus punya juga seperti itu. Ekranas nanti kerjasama nanti kami. Kita pengen punya memang kayak gudang kemasan gitu yang bisa menjadi sementara ini saya masih catetin kira-kira butuhnya apa sehingga kita bisa beli. Kita lagi cari investor juga sih supaya bisa, tapi produk kemasan yang kita beli itu insya Allah bisa diabsorb, bisa dipenetrasi ke teman-teman. Jangan kita udah beli, abis itu nggak tahu siapa mau pakai kan. Ya, betul. Hari ini kita lagi deteksi dulu, paling tidak deteksi yang ada di sini dulu, di grup kan, apa saja ya. Tapi rata-rata sih masih bisa dihandle sama sekitar sini. Saya cari juga yang memang unik-unik kayak botol sirup, kan kita mau ini nih, mau lebaran ya. Ya, betul. Ada sirup kaskara, sirup kopi yang sedang kita produksi, sehingga itu juga sedang cari botol juga. Lebaran nanti ada sirup kaskara. Saya menarik tuh dengan sirup kopi. Ada tempat sirup kopi. Ada di sini. Kalau boleh kemari tak kasih 1 botol. Nanti saya pergi sama anak saya. Karena perlu jelasan, ada sirup kopi, sirup kaskara, sama kaskara pekat. Oke. Kaskara konsentrat namanya. Nah, kaskara konsentrat itu bagi teman-teman yang memang bukan males ya,
keterbatasan waktu. Bisa kalau ngomong males kan saya juga males soalnya. Keterbatasan waktu buat bikin-bikin. Jadi langsung gitu. Jadi udah kaskara konsentrat, kaskara sirup, sama sirup kopi. Tetapi memang kalau kaskara konsentrat itu masih ada efeknya. Tapi kalau kaskara yang sirup, yaitu efek yang 5 tadi udah nggak ada. Karena kan udah pakai sirup ya. Iya, betul. Tapi keren. Walaupun pakai madu, kita campurnya madu, nggak gula. Madu sama gula aren. Kita nggak pakai gula putih untuk mungkin kalau dari minimalisir kalau keluar Aceh bisa jadi suatu produk unggulan tuh Bu. Karena kopi Aceh ini kan cukup terkenal nih, kopi Aceh ini. Oh, iya. Bisa jadi kan tuh. Karena saya baru dengar juga nih, menarik juga nih. Ya, makanya nanti kalau pas ada bazar kita juga akan kasih tester coba gitu sama teman-teman. Dan teman-teman juga tahu bahwa kita punya produk yang memang kalau kita minum sendiri ya ini. Karena kalau di Lebaran itu kan biasanya kita mulai datengin sirup dari luar ya. Mungkin ini biar Bu Bet bisa masuk Aceh Besar, mungkin harus ada cari satu orang yang ada posisinya di Aceh Besar. Ya. Jadi kan produk-produk Bu Bet nanti kan bisa kita bantu kan. Karena kan Aceh Besar sama Banda Aceh kan nggak bisa masuk nih. Karena mereka itu kan kita kan KTP Aceh Besar, nggak mungkin kita masuk ke Banda Aceh, itu nanti dimarahin tuh sama Pak Wali kami. Ya. Kalau orang Banda Aceh pun nggak bisa masuk ke kami, pasti dimarahin Pak Bupati nanti kan, karena kan ada masing-masing dia. Nah mungkin kedepannya Bu Bet harus cari salah satu orang yang di Aceh Besar nih, biar masuk. Gimana caranya produk Bu Bet bisa masuk? Nah harus nih saya juga begitu. Produk saya gimana caranya bisa masuk ke Banda Aceh? Berarti saya harus kerjasama dengan kawan yang ada di Banda Aceh. Gitu. Harus pindah-pindah. UKM dan IKM Nusantara Banda Acehnya belum aktif, itu nggak apa-apa. Langsung aja di sini juga boleh. Nggak terlalu, kalau yang penting kan teman-teman bisa jualan gitu kalau bagi saya kan. Bisa kita bantuin. Nanti kalau Bang Wahyunya udah aktif, ya kita tinggal geser ke Bang Wahyu. Cuman kalau belum aktif ya. Karena saya kemarin tanya katanya belum dilantik apa belum ada pengurus, saya kurang tahu. Sudah ada, masih belum tahu. Mas Wahyu udah ada tapi belum dibentuk gitu. Udah ada tapi belum dibentuk. Udah ada tapi belum dibentuk, berarti belum nggak ada ya? Udah ada Bu, setahu saya udah ada. Anyway, karena untuk pelantiknya itu nanti akan datang dari pihak Jakarta kan, ketua umumnya langsung. Mungkin bulan-bulan Februari mungkin beliau datang, insya Allah. Baiklah teman-teman, ini sudah berapa jam ya kita ngobrol, nggak terasa ya Bu Ella ya? Ya, it's okay, nggak ada masalah. Nah, mungkin Bu Ella untuk penutup gitu ya, ada yang Bu Ella ingin sampaikan gitu, khususnya untuk teman-teman UMKM yang ada di Omset Network Support saat ini. Mungkin yang belum hadir di kelas ini nanti bisa nonton video kita juga nanti video ini kita upload ke YouTube. Saya sebagai Ketua UMKM IKM Nusantara Aceh Besar berharap semoga UMKM kita ini untuk tahun 2021 ini kita menjadi terdepan di antara yang lainnya. Dan saya berharap semua pelaku UMKM itu yang paling utama adalah izinnya yang harus dibenahi. Setelah itu banyak yang lain-lainnya. Karena sehebat apapun produk kita tanpa izin itu akan kembali lagi ke asalnya nol. Saya berharap UMKM maju, UMKM adalah menjadi nomor 1 untuk Aceh. Terima kasih. Terima kasih Bu Ella. Ini dulu ya. Ini teman-teman yang nggak ada mukanya ini kemana? Siapa nih? Kak Isna, Rosdiana. Oh, Bunda Ros. Oke, baik, kita berempat aja kalau gitu bukanya ya. Baik, thank you.
1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bu Ella sudah Sama-sama. berbagi bersama teman-teman di Office Network Support hari ini. Mudah-mudahan apa semua impian kita, target kita di tahun 2021 dan bisa tercapai dengan kita bersama-sama gitu. Baik. Sama untuk UMKM yang ada di Aceh. Oke, baik. Thank you. Informasi-informasi selanjutnya tentang kelas kita di UMKM GoTop bisa dilihat di update di grup WA. Baik. Semuanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.